Tuntutan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menuai banyak kecaman. Karena kedua terdakwa pelaku penyerangan hanya dituntut 1 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mempersoalkan tuntutan pidana 1 tahun terhadap 2 oknum Brimob Polri, Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis. Mereka diancam dengan tuntutan pasal 353 ayat 2 KUHP. Ketentuan pasal yang diterapkan dalam penuntutan kasus ini adalah pasal 353 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun, kata Fikar kepada Jawa Pos Minggu 14 Juni. Akademi Universitas Trisakti ini menuturkan, secara yuridis ada kejanggalan yang terjadi dalam tuntutan yang hanya 1 tahun penjara. Dia menilai tuntutan terhadap para terdakwa itu bisa diterapkan secara maksimal 7 tahun penjara. Hal ini mengingat adanya faktor sosial dan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan yang memberatkan dengan merujuk pada hukuman maksimal, tukas Fikar. Sebelumnya, terdakwa kasus penyiram air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, Roni Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete dituntut 1 tahun pidana penjara. Jaksa menilai Roni dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama 1 tahun, kata Jaksa Fedik Adhar membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 11 Juni. Dalam pertimbangan jaksa, hal yang memberatkan Roni dan Rahmat dinilai telah menciderai institusi Polri, sedangkan hal yang meringankan keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri. Jaksa meyakini Roni Bugis bersama-sama dengan Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiayaan berat dengan terencana. Terencana yang dimaksud jaksa adalah kedua terdakwa terbukti melakukan pemantauan rumah Novel sebelum melancarkan aksinya. Kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami penyakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan. Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 waktu Indonesia Barat menyiram cairan asam sulfat kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ihsan menuju tempat tinggalnya. Akibat ulah kedua terdakwa, cedera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03-RSMKKG-RSMKG-04-2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar di bagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel. Atas perbuatannya, Roni Bugis dan Rahmat Kadir dituntut pasal 353 ayat 2 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK, Novel Baswedan ternyata menuai perhatian dari Ustadz Abdul Somad. Ditambah lagi, kedua terdakwa penyiram air keras ke wajah Novel Baswedan ini hanya dituntut 1 tahun penjara. Sontak ketika mendapatkan kesempatan berbincang dengan pengacara terkenal Hotman Paris, Ustadz Abdul Somad tanpa ragu bertanya. Dilansir tribunnews.bogor.com dari laman YouTube Ustadz Abdul Somad Official, Minggu 14 Juni 2020, Ustadz Abdul Somad awalnya menyebut bahwa jika tidak lockdown, Novel Baswedan kemungkinan akan menghampiri Hotman Paris. Tak hanya itu, menurut Ustadz Abdul Somad, nanti dirinya, Hotman Paris dan Novel Baswedan akan mengobrol bareng di Kopi Joni, terutama membahas perihal kelanjutan kasusnya. Seandainya nggak lockdown, seandainya normal nih suasana, saya yakin nih Bang Hotman, saya yakin Pak Novel Baswedan akan datang juga ke Kopi Joni, ujar Ustadz Abdul Somad. Mendengar hal tersebut, Hotman Paris tertawa. Setelah itu, Ustadz Abdul Somad pun bertanya soal kejanggalan soal tuntutan jaksa yang hanya menuntut terdakwa penyiraman air keras Novel Baswedan ini hanya dituntut 1 tahun penjara. Apalagi disebutkan penyiraman air keras itu dilakukan secara tak sengaja. Sebagai orang yang awam masalah hukum,
Ustadz Abdul Somad pun tak ragu bertanya pada Hotman Paris. Pasti dia nanya ke Bang Hotman, kok bisa orang nyiram air keras nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang Hotman? Saya nggak paham secara hukum, kata Ustadz Abdul Somad. Mendapatkan pernyataan Ustadz Abdul Somad itu, Hotman mengaku bahwa memang sudah banyak pertanyaan tentang kasus Novel Baswedan itu kepadanya. Ya, itu banyak pertanyaan. Di IG saya, sudah ribuan orang mempertanyakan itu. Dan diminta untuk memberikan komentar, ungkap Hotman Paris. Akan tetapi, Hotman Paris mengaku tidak terlalu mendalami kasus Novel Baswedan. Tak hanya itu, menurut Hotman Paris, kasus Novel Baswedan ini masih berlanjut, sehingga masyarakat harus selalu memantaunya. Sang pengacara ini pun mengaku tak bisa memberikan komentar terlalu dini. Saya tidak terlalu mendalami kasusnya, cuma karena masih dalam persidangan, saya belum bisa komentar, kata Hotman Paris. Kemudian, Ustadz Abdul Somad pun membeberkan kejanggalan versi dirinya selaku masyarakat awam yang buta soal hukum. Menurutnya, tak masuk akal jika tersangka tidak sengaja menyiram air keras ke arah wajah Novel Baswedan tepat di pagi buta saat subuh menjelang. Saya yang bodoh masalah hukum konvensional, yang sulit saya percaya untuk nggak sengaja. Bangun pagi itu kan payah. Masa iya bangun pagi langsung membeli air keras? Ujar Ustadz Abdul Somad. Hotman Paris tersenyum mendengar ucapan Ustadz Abdul Somad. Kembali, lantas, karena Hotman Paris mengaku belum mendalami kasusnya Novel Baswedan, Ustadz Abdul Somad pun tak ingin memaksakan sang pengacara untuk menjawab pertanyaannya secara rinci. Tapi karena Bang Hotman belum mendalami, jadi saya nggak bisa juga maksa Bang Hotman, ujar Ustadz Abdul Somad. Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tulis komentar di kolom di bawah ini. Like dan subscribe ya. Terima kasih.